boleh. Kira-kira kenapa? Yang pertama dulu sudah, kenapa nilainya tidak boleh kurang dari 3? Mungkin kalau waktu retesnya di bawah 3 itu mungkin proses pemisahannya tidak optimal. Kenapa tidak optimal? Sudah benar. Karena kalau nilainya lebih kecil dari 3, maka pemisahannya tidak bisa optimal. Kenapa pemisahannya tidak optimal? Yang lain bisa membantu? Tidak bisa optimal pemisahannya karena waktu tambatnya atau waktu retensinya terlalu apa? Singkat. Terlalu singkat. Sehingga nilai TR-nya kan menjadi kecil. Iya kan? Kalau nilai TR-nya kecil, maka nilai K-nya akan TR-nya kecil, maka K-nya akan apa? Loh, kalau dari persamaan ini nilai TR, nilai K terhadap TR gimana? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Huh? Nilai K terhadap TR ini Lurus. loh, berbanding lurus kan? Kalau berbanding lurus artinya bahwa kalau nilai TR terlalu kecil, maka nilai K-nya menjadi Kecil. menjadi kecil, ya. Oleh karena itu, maka nilai K yang kurang dari 3 itu tidak bisa diterima. Karena apa? Karena waktu retensinya terlalu singkat. Kalau waktu retensinya terlalu singkat, maka yang terjadi apa? Proses pemisahannya tidak bisa berlangsung secara optimal. Nah, sekarang bagaimana kalau nilai K-nya lebih dari 10? Kenapa juga tidak boleh digunakan? Padahal semakin besar nilai K-nya, harusnya ininya pemisahannya menjadi lebih baik kan? Pertimbangannya kenapa? Kalau nilai K-nya lebih dari 10 juga tidak bisa digunakan. Apa pertimbangannya? Kalau nilai K besar, berarti nilai apanya yang besar? Kalau K-nya besar, untuk menghasilkan nilai K yang besar, maka apanya yang harus besar? Waktu retensinya. Waktu retensinya. Ya. Nah, untuk menghasilkan nilai K yang besar, berarti waktu retensinya juga harus besar. Begitu kan ya? Nah, kalau waktu retensinya terlalu besar, yang terjadi apa? Kalau waktu retensinya terlalu besar, yang terjadi apa? Waktu retensi ini mempengaruhi apa sih sebenarnya? Hah? Kalau waktu retensinya menjadi besar, maka waktu analisisnya menjadi lebih lama. Paham? Bisa dipahami? Ya, kenapa nilai K yang lebih dari 10 juga tidak diperbolehkan? Karena kalau untuk mendapatkan nilai K lebih dari 10, maka nilai TR-nya juga harus lebih besar. Nah, TR yang besar itu nanti pengaruhnya adalah pada waktu analisisnya. Kalau waktu tambatnya itu lebih besar, ya, maka otomatis waktu analisisnya akan lebih lama dibandingkan dengan waktu tambatnya, sehingga waktu analisisnya menjadi lebih lama, penggunaan LW-nya juga akan semakin lebih baik. Ya, jadi sekali lagi nilai K yang dipersyaratkan adalah antara 3 sampai 10. Ya, kemudian parameter selanjutnya yang menentukan kinerja dari suatu kromatografi dalam memisahkan suatu analit adalah theoretical plate number atau biasa disingkat N, atau
jumlah lempeng teoritis. Jumlah lempeng teoritis ini adalah menggambarkan ya, dari suatu proses pemisahan di sini menggambarkan adanya ini kondisi di mana antara fase cair dan fase gas itu berada pada kondisi keseimbangan satu terhadap yang lain. Nah, nilai N itu dapat dinyatakan sebagai L per H. L itu apa? L ini adalah panjang kolom, kemudian H di sini adalah tebal kolom atau high equivalent theoretical plate, atau dulu biasanya disingkat dengan HIPT, sekarang biasa disingkat dengan nilai H saja. Ya, jadi ini tebal lempeng teoritisnya. Sementara N adalah jumlah lempengnya. Jadi kalau dalam sistem planar itu kan fase diamnya planar ya, hanya satu lempeng. Nah kalau di sini pada kromatografi kolom, maka kita mengasumsikan bahwa kolom itu terdiri dari beberapa lempeng, di mana di setiap lempeng yang ada di dalam kolom itu akan terjadi proses pemisahan karena masing-masing lempeng di sini akan mencapai kesetimbangan antara fase diam dan fase gasnya. Ya. Nah, setelah itu dia kan terdiri dari beberapa lempeng. Semakin banyak jumlah lempengnya, maka proses pemisahannya akan semakin banyak, sehingga proses pemisahannya menjadi lebih efektif. Ya, jadi nanti efektivitas pemisahan itu sebanding dengan nilai N. Semakin besar nilai N, maka pemisahannya menjadi lebih efektif. Nah, bagaimana dengan nilai L? Sama. Semakin panjang kolom, karena nilai N ini berbanding lurus dengan nilai L, ya panjang kolom, maka untuk pemisahannya juga seperti itu. Semakin panjang kolomnya, maka pemisahannya menjadi lebih efektif. Bagaimana dengan nilai H? Nilai H ini berbanding terbalik dengan nilai N. Karena tadi kan nilai H itu adalah apa? Tebal lempeng teoritisnya. Height equivalent to theoretical plate. Jadi height ini maksudnya ketebalan lempengnya. Bisa diasumsikan, bisa dibayangkan ya, saya punya kolom yang panjangnya misalnya 30 cm. Terdiri dari beberapa lempeng, di mana masing-masing lempeng itu mempunyai ketebalan tertentu. Artinya apa? Artinya kalau semakin kecil ukuran lempeng saya, maka jumlah N-nya semakin apa? Semakin bisa dibayangkan ya 30 cm misalnya saya bagi dengan misalnya ketebalan masing-masing kolomnya 0,1. Sementara yang satunya panjang kolomnya 30 cm, ketebalan kolomnya 0,5. Berarti nilai N-nya lebih banyak yang mana? Nilai N-nya lebih banyak yang mana? Saya punya kolom panjangnya 30 cm. Masing-masing kolom yang pertama itu terdiri dari lempeng-lempeng dengan ketebalan 0,1 cm. Ya. Sementara untuk kolom yang kedua terdiri dari lempeng-lempeng dengan ketebalan 0,5. Dari kedua ini, mana yang jumlah lempengnya lebih banyak? Paham ya dengan yang saya maksud ya?
Halo, paham dengan yang saya maksudkan? Yang saya tanyakan, paham kalian? Saya punya kolom dengan panjang 30 cm. Kolom yang pertama, lempengnya masih, tadi kan saya sampaikan bahwa kolom itu terdiri dari rangkaian lempeng-lempeng. Kan seperti itu. Nah, ketebalan lempeng untuk kolom yang pertama adalah 0,1 cm. Sementara ketebalan lempeng kedua untuk kolom yang kedua itu adalah 0,5. Ya, maka lebih efektif mana pemisahannya antara lempeng pertama dengan lempeng kedua? Lempeng yang pertama, Bu. Lempeng yang pertama. Kenapa? Karena jumlah N-nya lebih banyak daripada lempeng yang kedua. Karena nilai N-nya akan lebih banyak jika dibandingkan dengan lempeng kedua. Jadi, kalau untuk nilai H, semakin kecil nilai H, maka pemisahannya menjadi lebih efektif. Kenapa? Karena semakin kecil nilai H dengan panjang kolom yang sama, nilai N-nya akan menjadi lebih semakin kecil nilai H dengan kolom yang panjangnya sama akan memiliki nilai N yang Besar. lebih besar. Lebih besar. Ya, sehingga pemisahannya menjadi lebih efektif. Itu kalau hubungan antara nilai N, L, dan H. Nah, sekarang bagaimana cara menilai nilai N dari kromatogram? Nah, kalau dari kromatogram, maka nilai N ini dipengaruhi oleh dua parameter. Yang pertama adalah waktu retensi, yang kedua adalah lebar dasar kromatogram atau lebar dasar puncak atau yang biasa dinyatakan dalam ini istilah W. Ya, N sama dengan 16 dikali TR dibagi W. Atau N sama dengan 5,54 dikalikan TR dibagi W, ya, setengah W, ya. Jadi pada ketinggian lebar kalau pakai 16 di sini lebar dasar puncaknya W-nya dihitung dari lebar dasar puncak. Sementara kalau kita menggunakan 5,54 maka lebar yang digunakan adalah lebar pada ketinggian puncaknya setengah. Ya. Nah, jadi kalau didasarkan pada parameter yang lain atau dari kromatogramnya, maka nilai N ini ditentukan oleh atau dipengaruhi oleh waktu retensi dan lebar dasar puncaknya. Di mana dia berbanding lurus dengan waktu retensi dan berbanding terbalik dengan lebar dasar puncaknya. Artinya, semakin besar waktu retensinya, maka nilai N-nya semakin Besar. Semakin besar. Semakin besar nilai W-nya, maka nilai N-nya semakin Kecil. Semakin kecil. Oke. Nah, ini adalah gambaran bagaimana pengaruh waktu retensi terhadap nilai N. Ya, sekarang kita lihat dari suatu analit yang sama-sama mempunyai waktu retensi yang sama. Ya, waktu retensinya sama, tapi kenapa kemudian nilai N-nya berbeda? Berarti di sini bahwa waktu nilai N ini selain dipengaruhi oleh waktu retensi juga dipengaruhi oleh apa? Lebar dasar puncak. Dipengaruhi oleh lebar dasar puncaknya. Di mana untuk kromatogram yang mempunyai waktu retensi yang sama, ya, dengan lebar dasar puncak yang lebih kecil,
dia akan memiliki nilai N yang lebih besar jika dibandingkan dengan kromatogram lain yang memiliki lebar dasar puncak yang lebih besar. Dia akan mempunyai nilai N yang lebih kecil. Di sini bisa dipahami ya. Waktu retensinya sama, tapi kenapa kemudian nilai N-nya yang lebar dasar puncaknya lebih kecil itu nilai N-nya lebih besar jika dibandingkan dengan kromatogram lain yang lebar dasar puncaknya lebih besar. Dari sini bisa dipahami. Karena apa? Karena apa di sini? Karena nilai N apa? Berbanding terbalik terhadap lebar dasar puncak. Terhadap lebar dasar puncaknya. Ya. Ini yang kuliah 113 orang, tapi yang bersuara mulai tadi cuma 2 orang. Yang lain pada kemana ya? Ya. Jadi kenapa kemudian sama-sama waktu retensinya, tetapi nilai N-nya berbeda. Nah, ternyata nilai N yang berbeda ini disebabkan karena adanya perbedaan lebar dasar puncak dari kedua kromatogram. Nah, sekarang bagaimana dengan kromatogram yang mempunyai lebar dasar puncak yang sama? Kenapa kemudian N, ya, ini lebar dasar puncaknya sama kan ya? Lebar dasar puncaknya sama, tapi keduanya mempunyai apa yang berbeda? Bedanya apa antara kromatogram yang satu, yang hitam dengan yang merah di sini bedanya apa? Waktu retensinya. Yang berbeda adalah waktu retensinya, di mana senyawa atau analit yang mempunyai kromatogram dengan waktu retensi yang lebih singkat itu akan mempunyai nilai N yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kromatogram lain yang mempunyai waktu retensi yang lebih besar, di mana keduanya mempunyai lebar dasar puncak yang sama. Karena apa kalau di sini? Waktu retensi itu berbanding apa? Berbanding lurus. Berbanding lurus terhadap nilai N. Ya, berbanding lurus terhadap nilai N. Dari sini bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Pasti tidak ada. Ya, saya lanjutkan dengan parameter berikutnya. Parameter berikutnya adalah faktor pemisahan. Separation factor atau biasa disingkat dengan A. Ya, nilai A itu adalah perbandingan antara nilai K2 dibandingkan K1. Ini nilai. Jadi tadi kita sudah bisa menghitung kapasitas pemisahan ya, disingkat dengan nilai K ya. Faktor pemisahan ya. Faktor pemisahan disingkat dengan kapasitas pemisahan ya. Nilai K2 untuk kromatogram yang kedua dibagi dengan faktor kapasitas pemisahan yang pertama. Ya, untuk bisa menghasilkan pemisahan yang baik, maka nilai K2 harus jauh lebih besar dibandingkan dengan K1. Ya, ketika nilai A itu sama dengan 1, maka resolusinya 0. Kenapa seperti ini? Kenapa ketika nilai A1 resolusinya 0? Kalau nilai A-nya 1, berarti nilai K2 terhadap K1 bagaimana? Loh. Kalau nilai A-nya itu 1, resolusinya kan 0. Kenapa? Karena pada saat nilai A itu sama dengan 1, nilai K2 terhadap nilai K1 bagaimana? Sama.
nilai K2 terhadap K1 itu sama. Kan iya, K2 dibagi K1 supaya hasilnya 1, maka nilai K2 akan sama dengan nilai K2 akan sama dengan nilai K1. K1. Ya, oleh karena itu tidak boleh gitu. Kenapa kira-kira kalau nilai K2 sama dengan K1 itu resolusinya 0? Kenapa? Kenapa kalau nilai K2 itu sama dengan K1 maka resolusinya 0? Ada yang bisa menjawab? Karena pada saat nilai K2 sama dengan nilai K1, maka waktu retensinya keduanya kan sama. Iya enggak? Tadi nilai K kan ditentukan oleh waktu retensi kan? Iya enggak? Hah? Bisa dipahami dari sini? Kenapa pada saat nilai nilai A ini sama dengan 1, maka resolusinya 0. Karena pada saat nilai A ini 1, maka K2 akan sama dengan K1. Kalau nilai K2 sama dengan K1, maka waktu retensi 2 akan sama dengan waktu retensi 1. Ya. Semakin besar nilai A, maka pemisahannya semakin baik dan semakin mudah. Ya, sehingga resolusinya akan menjadi lebih besar. Pemisahannya semakin lebih besar, semakin besar pemisahannya, maka metode itu semakin selektif. Yang selanjutnya adalah resolusi. Ya, kalau tadi adalah faktor resolusi, di sini adalah resolusi, keterpisahan antara kromatogram yang satu dengan kromatogram yang lain. Ya. Nah, resolusi sendiri itu ditentukan oleh waktu retensi dan lebar dasar puncaknya. Ingat bahwa nilai resolusi itu berbanding lurus dengan waktu retensi dan berbanding terbalik dengan lebar dasar puncak. Ya. Nah, ini dari sini kita bisa menentukan mana yang resolusinya lebih baik. Ya. Nah, di sini ada dua pemisahan, ya, masing-masing menghasilkan kromatogram yang terpisah. Di sini, ya, kalau yang untuk gambar pertama, walaupun resolusinya 1, artinya apa? Artinya antara selisih waktu retensi dan lebar dasar setengah dari jumlah lebar dasar puncaknya itu sama, ya, selisih waktu retensi sama dengan W1 dan sama dengan W2, maka resolusinya 1. Ya. Nah, pada saat kondisinya seperti ini, masing-masing membentuk segitiga sama kaki, maka walaupun resolusinya 1, ini masih bisa diterima. Karena nanti kita bisa mengkuantifikasi masing-masing bentukan kromatogramnya. Beda kasusnya pada bentukan kromatogram yang seperti gambar yang kedua. Walaupun resolusinya sama-sama 1. Kalau pada ini, pada gambar yang kedua itu terjadi distribusi Gaussian. Ya, sehingga kalau kita mau mengkuantifikasi antara kromatogram yang satu dengan kromatogram yang dua, tidak akan bisa kalau posisinya seperti ini. Oleh karena itu, pada kondisi seperti ini, maka resolusi yang bisa diterima adalah lebih besar atau sama dengan 1,5 kalau dulu. Nah, untuk aturan yang baru lebih strict lagi bahwa kedua kromatogram untuk dapat dikuantifikasi, maka nilai resolusinya harus lebih besar dari 2. Ya. Nah,
dari beberapa parameter yang sudah saya sampaikan tadi, maka sebenarnya masing-masing parameter itu akan saling berhubungan antara satu dengan yang lain hingga tercapai suatu pemisahan yang optimal. Ya, jadi pemisahan itu adalah fungsi dari faktor pemisahan, kemudian fungsi dari nilai N, dan fungsi dari waktu retensi atau faktor retensi. Sehingga untuk bisa menghasilkan pemisahan yang baik, maka kita bisa meningkatkan ketiga parameter tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan theoretical plate number-nya, kemudian kita bisa meningkatkan resolusi faktornya, dan kita juga bisa meningkatkan nilai faktor pemisahannya. Ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kontribusi kapasitas faktor terhadap nilai resolusi. Ya, semakin besar kapasitas faktor kapasitasnya, maka resolusinya akan semakin baik. Tetapi di sini kapasitas faktor yang dipersyaratkan adalah 3-10. Kemudian ini bagaimana kontribusi dari theoretical plate number terhadap resolusi. Semakin besar jumlah N-nya, maka resolusinya akan semakin baik. Ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana bisa menghasilkan pemisahan yang baik. Ya, sebelum dilakukan adjustment atau penyesuaian kondisi analisis, maka kita mendapatkan bentukan kromatogram yang seperti ini. Ada distribusi Gaussian di sini, sehingga antara kromatogram yang satu dengan yang kedua akan sulit diambil titik potong keduanya. Ya, nah langkah pertama tadi kan untuk meningkatkan pemisahan itu ada 3 parameter yang bisa di-improve ya. Yang pertama adalah faktor K, nilai K. Bagaimana cara meningkatkan nilai K? Pertama adalah dengan mengubah eluen. Dengan eluen yang kemampuan eluasinya lebih rendah. Ya, jadi langkah pertama untuk meningkatkan resolusi kedua kromatogram di sini adalah dengan meningkatkan nilai K. Nah, untuk meningkatkan nilai K, caranya bagaimana? Caranya adalah menggantikan eluen dengan eluen yang kemampuan pemisahannya lebih rendah. Ya. Bukan kemampuan pemisahannya, eluasinya lebih rendah. Sehingga nanti diharapkan apa? Kalau eluen yang digunakan kemampuan eluasinya lebih rendah, harapannya apa nanti? Dari sini yang terjadi apa nih? Kenapa nilai K-nya bisa naik? Dari gambaran ini, kenapa nilai K-nya bisa naik? Waktu retensinya semakin lama. Karena waktu retensinya semakin lama. Ya, waktu retensinya bergeser ke kanan. Tetapi di sini belum bisa optimal. Kenapa belum bisa optimal? Karena resolusinya masih kurang dari berapa? Kurang dari 1,5 atau kurang dari 2. Langkah berikutnya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan nilai N. Nah, nilai N tadi itu bisa ditingkatkan dengan cara apa? Nilai N tadi kalau N ya, N kalau terkait dengan kalau N ini nanti terkait dengan kinerja dari apa? N terkait dengan kinerja dari apa? Dengan apa nilai N? Kolom, Bu. Dengan kolom, ya, terkait dengan kinerja kolom. Nah, jadi untuk meningkatkan nilai N bisa dilakukan dengan apa?
untuk meningkatkan nilai N. Loh, tadi N itu hubungannya dengan kolom apa? Nilai L dan H, Nilai panjang kolom. nilai L dan H, panjang kolom dan Tebal lempeng. Ketebalan lempeng. ketebalan lempengnya. Oleh karena itu, untuk bisa meningkatkan nilai N, maka kita bisa mensiasatinya dengan mengganti kolomnya dengan yang mempunyai performa yang lebih bagus, kemudian kolom yang mempunyai panjang yang lebih besar. Ya. Nah, di sini ternyata dengan perubahan nilai N, pemisahannya cukup baik tapi belum optimal. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan mengubah nilai A atau meningkatkan nilai A. Ya. Nah, nilai A itu bisa disiasati dengan melakukan beberapa usaha. Yang pertama adalah mengubah jenis kolom, ya, packing material dari kolom atau penyusun kolomnya itu dirubah, kita ganti kolomnya, kemudian kita ganti komposisi elemennya, dan kita ganti temperatur kolomnya. Ya, jadi ini adalah bagaimana cara kita atau siasat kita dalam meningkatkan pemisahan dalam suatu kromatografi. Ya, jadi dari ketiga faktor ini ternyata memang yang paling bisa meningkatkan pemisahan adalah dengan mensiasati nilai A atau meningkatkan nilai A. Karena untuk bisa meningkatkan nilai A itu kita bisa melakukan beberapa ini. Jadi kombinasi usaha yang dilakukan untuk meningkatkan nilai K dan nilai N. Kalau K hanya mengubah elemen, N hanya mengubah kolom, sementara kalau untuk A, itu yang kita ubah adalah kolom maupun elemen yang kita gunakan. Sekaligus dengan kondisi kolomnya. Ya, jadi itu tadi adalah parameter yang bisa digunakan untuk menilai kinerja dari suatu sistem kromatografi. Yang selanjutnya adalah ini ya, terkait dengan bentukan kromatogram. Di sini bahwa kromatogram yang dipersyaratkan itu harus bentukannya adalah shape, ya, jadi langsing bentuknya, lancip, ramping, kemudian harus simetris. Simetris berarti pelebaran yang di depan dengan pelebaran kromatogram yang di belakang itu harus sama. Ya, ini gambaran terjadinya tailing faktor atau faktor pengekoran ya. Jadi kromatogramnya berekor. Nah, untuk menghitung nilai tailing faktor itu adalah AB dibagi 2 kali AC. Karena harapannya pelebaran di depan dengan pelebaran di belakang itu harus sama. Sehingga jarak antara A dan B jika dibagi dengan ya nilai 2AC harusnya nilainya berapa? Yang baik harusnya nilainya berapa? Jarak antara AB dibagi dengan 2AC harusnya berapa? 1. Harusnya 1. Kalau 1 berarti kromatogramnya gimana? Simetris. Simetris, tidak terjadi pelebaran di belakang. Ya. Kemudian ini selain dilihat dari faktor pengekorannya atau tailing faktornya, maka untuk menilai kromatogram ini layak atau enggak untuk dikuantifikasi terutama itu bisa kita hitung dari nilai asimetris faktornya. Ya, kalau asimetris menghitungnya adalah BC dibagi CA. Jadi jarak antara B dengan C itu dibandingkan dengan C sampai jarak antara C ke A. Kalau pada tailing faktor tadi
diukur pada ketinggian kromatogram 5%, sementara kalau asimetris di sini dihitung pada ketinggian 10%. Harusnya untuk asimetris faktor nilainya berapa? Asimetris faktor nilainya harusnya berapa yang diharapkan? Berapa yang diharapkan? Asimetris faktornya berapa yang diharapkan harusnya? Ya sama dengan tailing faktornya, harusnya sama, 1, ya kan? Kalau 1 berarti betul-betul simetris. Nilai B, jarak antara B ke C itu akan sama dengan jarak C ke A. Ya, itu jadi bagaimana kita menilai bahwa kromatogram ini layak atau tidak untuk dikuantifikasi. Baik dari untuk parameter kromatogram, ya, parameter yang bisa digunakan untuk menilai bagaimana kemampuan dari suatu sistem kromatografi dalam memisahkan suatu analit dalam sampel. Itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya beralih ke aplikasi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut pada aplikasi. Ya, ini adalah aplikasi dari HPLC. Ya, apa saja aplikasi dari HPLC? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, sebenarnya secara garis besarnya untuk HPLC sendiri itu bisa digunakan untuk 2 tujuan utama, yaitu untuk analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Ya, kemudian bisa juga untuk proses pemisahan, ya. Proses pemisahan walaupun di kuali maupun kuanti ini tidak bisa lepas dari proses pemisahannya, ya. Kemudian juga untuk tujuan preparasi, ya. Preparasi di sini maksudnya adalah memisahkan satu analit dari analit yang lain, di mana kemudian masing-masing analit yang dipisahkan tadi ditampung. Nah, di sini biasanya menggunakan kolom preparatif, ya. Kemudian di dalam satu sistem kromatografi cair, ya, untuk kan tadi sudah saya jelaskan bahwa proses pemisahan ini terjadi di dalam kolom. Nah, untuk menjaga kinerja dari kolom, biasanya sampel-sampel yang akan diaplikasikan dalam suatu sistem kromatografi itu adalah sampel yang kompleks. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penginjekan pada kromatografi, dilakukan yang namanya sampel pre-treatment. Ya, sudah saya sampaikan bedanya sampel pre-treatment dengan preparasi sampel. Kalau sampel pre-treatment tujuannya untuk apa? Sampel pre-treatment tujuannya untuk apa? Secara global tujuannya untuk apa? Waktu diskusi praktikum sudah saya sampaikan di sini kalau sampel pre-treatment tujuannya untuk apa? Untuk menyederhanakan matrik, ya. Sementara kalau sampel preparasi itu adalah bagaimana menyiapkan sampel sehingga bisa diaplikasikan pada suatu instrumen yang akan kita gunakan sebagai alat pendeteksi. Nah, sampel pre-treatment di sini mempunyai beberapa tujuan ya untuk analisis kromatografi di sini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan akurasi pada saat perhitungan secara kuantitatif. Kemudian bisa meningkatkan sensitivitas dan selektivitas. Kenapa menjadi lebih sensitif dan selektif? Karena pada proses pre-treatment tadi kan matriknya semakin disederhanakan. Artinya bahwa matrik pengganggunya itu semakin sedikit. Ya.
Kemudian melindungi proses ini ya, kerusakan dari kolom. Ya. Kemudian untuk memudahkan proses pengukurannya maupun prosedur pengukurannya. Kemudian juga bisa bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dari analit yang menjadi target analisis kita. Nah, ini adalah kenapa ini perlu disampaikan, karena supaya kalian tahu bahwa sampel-sampel yang bagaimana yang tidak boleh diinjekkan langsung ke dalam kolom. Sekali lagi, kolom ini kinerjanya benar-benar harus dijaga karena memang di dalam kolom lah proses pemisahan ini terjadi. Jadi saya mengibaratkan bahwa kolom ini adalah jantungnya kromatografi. Begitu kolomnya tidak bisa digunakan, maka proses pemisahan tidak akan berjalan secara optimal. Nah, apa yang tidak boleh diinjekkan dalam suatu kolom itu adalah senyawa-senyawa yang tidak larut. Ya. Kemudian senyawa-senyawa yang bisa mengendap dengan adanya N1. Jadi tadinya dia larut, tapi begitu ketemu dengan N1 dia mengendap, maka itu tidak boleh diinjekkan langsung ke dalam kolom. Kemudian untuk senyawa-senyawa yang diabsorpsi secara irreversibel oleh material penyusun kolom. Nah, oleh karena itu biasanya pada HPLC sebelum masuk ke analytical kolom, maka sampel masuk dulu ke guard kolom. Nah, tujuan dimasukkan ke dalam guard kolom ini salah satunya adalah untuk mengikat senyawa-senyawa yang terikat secara irreversibel oleh partikel penyusun kolom. Sehingga kalau dia pengikatannya irreversibel, berarti begitu terikat dia tidak akan dilepaskan kembali. Beda pada kolom analytical. Pada kolom analytical, nanti analitnya diikat sementara saja. Habis itu dia akan dilepaskan. Ya. Kemudian senyawa-senyawa yang bisa larut atau bereaksi secara kimia dengan material penyusun kolom. Ini tidak boleh diinjekkan ke dalam suatu kolom. Ya. Jadi ini adalah 4 kategori senyawa-senyawa yang tidak boleh diinjekkan langsung ke dalam kolom. Harus dilakukan proses pre-treatment terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan proses pre-treatment itu yang paling umum dilakukan adalah dengan teknik filtrasi. Seperti yang sudah kalian lakukan pada saat praktikum, sebelum diinjekkan harus disaring terlebih dahulu, baik pada sampel maupun pada N1-nya. Kemudian cara yang lain adalah bisa dengan teknik sentrifugasi. Kemudian bisa juga yang banyak digunakan adalah menggunakan solid phase extraction atau SPA. Ya, dari SPA di sini mekanismenya hampir sama sih dengan yang terjadi di dalam kolom kromatografi, tetapi ini dilakukan di luar kolom kromatografi. Jadi kita punya material penyusun dari SPA, ya. Kemudian nanti material itu kita masukkan, biasanya di sini menggunakan step injeksi ya. Di sini bisa kita tutup. Kemudian nanti kita lakukan pengkondisian di dalam SPI-nya. Nah, kemudian baru sampel dimasukkan. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam ini, kita tunggu dulu sampai terjadinya proses pemisahan. Ya, jadi nanti kalau di sini kan campur nih antara bentukan kotak, bulat, dan segitiga. Kemudian ini kita biarkan terlebih dahulu, masing-masing nanti akan terikat pada bagian yang lain dari SPA. Kemudian dilakukan proses eluasi. Mana yang menjadi komponen-komponen yang menjadi target analisis kita, itu yang kita tampung. Hasil tampungannya itu nanti yang baru bisa kita injekkan ke dalam suatu kolom kromatografi. Ya, material penyusun kolomnya apa? Penyusun kolomnya bisa berupa MIP, molecular imprinted polymer. Jadi di sini ada molekul polimer yang mengenali target secara selektif. Ya. Nah, itu tadi adalah teknik pre-treatment. Kemudian yang selanjutnya
kita kembali kepada aplikasinya. Ya. Nah, aplikasinya di sini kalau pada bidang ini ya, pada bidangnya itu bisa dilakukan pada aspek secara kimia, kemudian untuk bioscience, untuk pharmaceutical, untuk lingkungan, untuk klinik, untuk produk-produk konsumer ya, itu bisa digunakan metode HPLC. Kemudian ini bisa kalian baca sendiri ya untuk aplikasinya. Kemudian yang perlu kalian pahami di sini, untuk aplikasi secara kualitatif, itu parameter apa saja yang bisa kita gunakan untuk menilai suatu ini parameter apa dari HPLC yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa. Ya. Jadi analisis kualitatif di sini adalah tujuannya mendeterminasi kehadiran atau keberadaan suatu komponen ya di dalam suatu campuran dalam jumlah yang terbatas. Nah, untuk bisa melakukan analisis secara kualitatif, kalau kualitatif itu hanya menentukan ada atau tidak adanya suatu analit di dalam sampel yang akan kita analisis. Nah, untuk analisis kualitatif, maka bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, yang paling umum digunakan adalah berdasarkan waktu retensinya. Ya, berdasarkan waktu retensinya. Jadi nanti kita membandingkan waktu retensi dari senyawa target atau analit target dengan dengan standar yang sama. Kemudian bisa juga melihat nilai ini purity dan identity dengan melakukan akuisisi dari spektra. Ini bisa digunakan bila kita menggunakan dua jenis spektra ini. Bisa menggunakan detektor dengan UV spektra atau MS spektra. Tapi kalau UV saja sebenarnya tidak bisa. Yang bisa itu kalau kita menggunakan DAD. Ya, kalau UV kan kita scanningnya hanya pada satu panjang gelombang. Sementara kalau pada DAD kita bisa setting pada rentang panjang gelombang tertentu sehingga semua senyawa yang ada di dalam sampel itu akan bisa dideteksi. Atau yang ketiga adalah dengan cara melakukan ini ditransfer ke metode yang lain. Jadi di HPLC hanya dilakukan proses pemisahan, kemudian untuk identifikasi selanjutnya menggunakan instrumen yang lain. Nah, ini identifikasi berbasis waktu retensi. Ya. Misalnya di sini kita punya beberapa sampel ya, punya sampel yang terdiri dari beberapa analit. Kemudian kita mencoba untuk ini mengidentifikasi ya, misalnya keberadaan suatu senyawa. Di sini kan kita misalnya mau mengidentifikasi kafein, misalnya ya. Maka kita harus mempunyai data mengenai waktu retensi dari kafein, tetapi dalam sistem kromatografi yang sama loh ya. Fase diam, fase gerak semuanya harus sama. Ya. Nah, berarti di sini kalau kita mau mengidentifikasi adanya kafein dalam suatu sampel kita, maka kita harus punya standar kafein. Nah, dari standar nanti kita injekkan. Dari penginjekan standar tadi kita akan memperoleh kromatogram. Dari kromatogram kita bisa menilai berapa waktu retensinya. Nah, kemudian nanti kita bandingkan antara waktu retensi dari standar dengan waktu retensi dari sampel. Kira-kira di sini kan waktu retensinya di standarnya adalah 25 sampai 30 menit. Ya kan? Nanti di sampel kita cek di 25 sampai 30 menit ada enggak kromatogram yang muncul di sana? Ternyata ada. Sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bahwa waktu retensi ini ya,
sampel atau analit yang ada di dalam sampel itu identik dengan standar yang kita gunakan. Kenapa identik? Karena memiliki waktu retensi yang sama pada sistem kromatografi yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan melihat purity dari kemurnian dari suatu kromatogram atau dari suatu bit. Nah, di sini kita melewatkan ya. Jadi kita melihat sinyal ya yang melewati sinyal dari suatu peak. Ya, kalau kita ulangi itu kalau dia itu murni harusnya sinyalnya akan sama atau hampir sama. Nah, di sini ada gambaran ini untuk apa? Untuk sampel yang pertama ya dengan standar. Kemudian di sini antara sampel dengan standar. Nah, di sini ya keduanya memiliki apa intensitasnya sama kan? Ya, intensitas dari sinyalnya itu sama. Sementara kalau di sini berbeda. Nah, kalau kita gambarkan rasio antara A terhadap B, ya, sinyal A terhadap sinyal B, kalau di sini kan sinyal A-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sinyal B. Sementara kalau di sini peningkatan antara sinyal A terhadap B itu hanya sedikit. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pada yang pertama, analit pertama di sini, atau spektra di sini tidak, purity-nya tidak memenuhi syarat, sementara kalau di sini pure. Ya, berarti murni senyawanya. Kalau di sini impure atau tidak murni. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan melihat karakterisasi dari spektra. Nah, ini biasanya menggunakan mass spektroskopi atau MS ya, kromatografi yang dikombin dengan mass spektroskopi. Dengan MS ya, jadi nanti ini akan disampaikan sendiri oleh ini materi dari Ibu Bulan ya. Jadi nanti kita melihat nilai M per Z-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk tujuan analisis secara kuantitatif. Nah, untuk tujuan analisis kuantitatif, kalau tadi pada kuali tujuannya adalah untuk melihat ada atau tidak adanya suatu analit dalam sampel. Ya, kita tidak melihat berapa jumlahnya. Kalau pada kuantitatif kita meningkat lagi, bukan hanya mengidentifikasi, tapi sekaligus mengkuantifikasi. Mengkuantifikasi keberadaan suatu analit di dalam suatu sampel. Ya, nah di sini kita bisa menggunakan dua data dari kromatogram. Yang pertama kita bisa menggunakan area kromatogram atau luas area kromatogram, atau bisa juga menggunakan tinggi kromatogram. Kapan area digunakan, kapan tinggi digunakan? Secara umum yang digunakan adalah luas area kromatogram. Tetapi untuk tinggi kromatogram biasanya digunakan untuk senyawa-senyawa yang jumlahnya sangat sedikit. Oleh karena itu biasanya digunakan untuk identifikasi atau untuk kuantifikasi dari suatu impurity atau pengotor. Kalau impurity itu kan biasanya jumlahnya sedikit. Kenapa harus menggunakan tinggi? Karena biasanya kalau konsentrasinya terlalu kecil, maka areanya tidak cukup terlihat dengan jelas. Area kromatogramnya tidak bisa terlihat dengan jelas sehingga pengukuran luas areanya menjadi lebih sulit. Lebih mudah mengukur tinggi kromatogramnya. Ya, sekali lagi itu adalah dasar dari pengukurannya. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Mengukurnya ingat bahwa di sini adalah metode ini adalah metode komparatif sehingga kita butuh yang namanya standar. Nah, untuk standarnya sendiri bagaimana? Standarnya itu bisa kita gunakan di luar
eksternal standar atau kita menambahkan internal standar. Ya, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, ya jadi ini adalah gambaran kuantifikasi how much. Jadi kita bertanya berapa jumlahnya. Ya, di sini ada sampel, kita injekkan, kemudian nanti kita bertanya, menjadi pertanyaan berapa jumlah masing-masing analit yang ada di dalam sampel ini. Nah, untuk bisa dikuantifikasi, maka kromatogram itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama adalah resolusinya bagus, kemudian memiliki respon yang linier terhadap respon detektornya harus linier terhadap konsentrasinya. Kemudian memiliki bentuk peak yang baik. Peak yang baik tadi dinilai dari apa? Peak yang baik bisa dinilai dari apa? Halo, peak yang baik bisa dinilai dari apa? Bisa dilihat dari faktor apa? Tailing faktornya, asimetris faktornya, lebar dasar puncaknya, waktu retensinya. Ya. Kemudian dari sini baru bisa kita kuantifikasi. Cara melakukan ini tadi ya sudah saya jelaskan, kapan kita menggunakan area, kapan kita menggunakan tinggi puncak. Ya. Kemudian ini adalah eksternal standar. Ya. Jadi kita menggunakan standar yang terpisah dari sampel atau analit. Jadi standarnya dipreparasi sendiri, sampelnya dipreparasi sendiri. Nah, untuk eksternal standar di sini kita bisa menggunakan satu konsentrasi standar atau biasa kita kenal dengan one point method. Jadi kita hanya menggunakan satu konsentrasi standar atau kita menggunakan beberapa atau satu seri konsentrasi standar. Ya, seperti yang biasa kita gunakan dalam praktikum. Ya, untuk menggunakan satu konsentrasi standar, maka kita harus bisa memastikan dulu bahwa memang ada hubungan yang linier antara konsentrasi dengan respon detektor. Atau antara konsentrasi dengan luas area kromatogram atau tinggi puncak kromatogram. Itu dipastikan dulu. Kalau itu sudah hasilnya linier, maka kita boleh menggunakan satu titik konsentrasi standar. Tapi kalau hubungannya tidak linier, maka kita tidak bisa menggunakan metode satu titik. Paham ya sampai sini ya? Kalau metode satu titik berarti dari satu konsentrasi standar kita bisa menghitung berapa konsentrasi dari analit dalam sampel. Caranya bagaimana? Satu konsentrasi standar. Kita punya satu konsentrasi standar. Kemudian kita mau menghitung berapa konsentrasi analit yang ada di dalam sampel. Untuk senyawa yang sama dengan, untuk analit yang sama dengan standar yang kita gunakan. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Saya punya satu konsentrasi standar. Kemudian dari satu konsentrasi standar itu saya mau gunakan untuk menghitung konsentrasi dari sampelnya. Caranya bagaimana? Dari konsentrasi standar saya bisa mendapatkan data apa saja? Dari satu konsentrasi standar saya bisa dapat data apa saja?
Hah? Dari satu konsentrasi standar saya bisa dapat apa saja? Loh, kalau saya punya satu konsentrasi standar, kemudian saya injekkan kan, kemudian saya akan dapat data apa dari sana? Apa? Saya dapat data apa? Halo, suara saya terdengar kan di tempat kalian? Suara saya terdengar? Nah, coba ya ditanya suara saya terdengar atau enggak, kok diam aja. Saya tanya ini, suara saya terdengar enggak? Terdengar, Bu. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Pada saat saya menginjekkan satu konsentrasi standar, saya dapat data apa saja? Saya dapat atau saya bisa mendapatkan data apa saja dari satu konsentrasi standar yang saya injekkan? Loh, gimana sih kalian itu? Kalau saya menginjekkan satu standar, berarti saya kan akan dapat apa? Data apa saja? Saya akan dapat data konsentrasi standarnya, kan? Ya. Kemudian saya dapat data apa lagi? Saya akan bisa mendapatkan data luas area kromatogram, atau saya juga bisa mendapatkan tinggi puncak kromatogram. Dari situ saya bisa menghitung apa? Saya bisa menghitung apa? Saya bisa menghitung apa dari sana? Saya bisa menghitung apa? Kan tadi saya sudah menginjekkan standar. Dari standar saya bisa menghitung konsentrasi, kemudian luas area kromatogram, kemudian tinggi puncak kromatogram. Kemudian standar ini saya gunakan untuk menentukan berapa konsentrasi analit yang ada di dalam sampel saya. Dari situ saya injekkan sampel, kan. Dari data sampel saya bisa dapat data apa pada saat saya menginjekkan sampel ke dalam HPLC, nanti saya akan bisa dapat data apa? Loh. Kalau saya menginjekkan sampel, nanti saya dapat data apa? Mungkin konsentrasi sama luas. Dapat data apa? Dapat data kromatogram. Dari kromatogram saya akan bisa mendapatkan atau menghitung luas area kromatogramnya atau tinggi kromatogramnya. Dari situ saya bisa menghitung apa? Dari situ saya bisa menghitung apa? Bisa menghitung konsentrasi analit. Caranya bagaimana? Membandingkan luas area kromatogram analit dibagi luas area kromatogram standar dikalikan konsentrasi larutan standar. Paham? Karena apa? Karena perbandingan luas area kromatogram
standar dibandingkan sampel itu akan sama dengan perbandingan konsentrasi standar dan sampel. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Halo? Paham sampai sini? Area kromatogram sampel itu akan sama dengan konsentrasi standar dibandingkan dengan konsentrasi sampel. Paham sampai sini? Sehingga pada saat tadi saya menginjekkan standar yang sudah diketahui konsentrasinya, berarti kan saya sudah tahu konsentrasi standarnya berapa, luas area kromatogram standar saya bisa tahu dari luas areanya kan tadi. Ya. Nah, kemudian saya injekkan sampel. Dari sampel saya akan dapat kromatogram. Dari kromatogram itu saya bisa menghitung luas areanya. Sehingga kan luas area kromatogram diketahui, luas area sampel diketahui, konsentrasi standar juga diketahui. Dari ketiga data ini saya akan bisa menghitung berapa konsentrasi analit dalam sampel. Caranya bagaimana? Konsentrasi analit dalam sampel itu akan sama dengan luas area sampel, luas area kromatogram dari analit dalam sampel dibagi luas area kromatogram standar dikali dengan konsentrasi standar. Dari sini paham? Paham, Bu. Oke. Berarti ini adalah metode apa? One point method. Ya. Nah, berarti kalau one point method saya hanya butuh satu konsentrasi standar. Nah, metode yang selanjutnya adalah standar eksternal dengan menggunakan apa? Satu seri konsentrasi standar. Ya. Kalau satu seri konsentrasi standar berarti apa? Waktu praktikum saya sudah jelaskan, satu seri konsentrasi berarti apa? Standar yang sama dengan apa? Dengan apa? Dengan variasi konsentrasi. Paham? Masih ingat? Ya Allah, kena lebaran ya, jadi lupa semua. Ya, dari sini saya kan punya satu seri konsentrasi standar. Berarti standar yang sama dengan variasi konsentrasi. Di sini berarti misalnya saya menggunakan konsentrasi 5 ppm. Kemudian 10 ppm. Kemudian 15 ppm. Kemudian 20 ppm, 25 ppm, dan misalnya 30 ppm. Dari sini saya bisa mendapatkan data apa? Pada saat saya injek 5 ppm, saya akan dapat data apa? Dapat data apa? Loh. Kalau saya nginjek 5 ppm loh dari HPLC, saya bisa dapat data apa? Halo? Sama kan tadi pada saat saya menginjekkan standar, saya dapat data apa? Kromatogram, Bu. Kromatogram. Luas area. Iya, Mas. Area kromatogram. Nah, masing-masing nanti luas area kromatogramnya antara 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, sampai 30 ppm, sama atau tidak? Sama atau tidak?
antara 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 sampai 30, luas area kromatogramnya sama atau tidak? Tidak. Tidak kan? Nah, dari sini masing-masing nanti saya bisa melihat berapa luas area kromatogramnya kan? Area kromatogram 2, 3, kemudian 4, 5, dan 6. Dari data ini selanjutnya saya bisa membuat persamaan antara apa? Antara apa? Konsentrasi dan luas area. Konsentrasi dan luas area. Ya, konsentrasi dan luas area. Sehingga saya akan dapat persamaan Y sama dengan dx plus C. Ya, ini persis sama dengan yang kita lakukan pada saat kita praktikum. Namanya istilahnya di sini kita menggunakan eksternal standar. Kenapa eksternal standar? Karena preparasi antara standar dengan sampel itu terpisah. Ya kan? Pada saat kalian melakukan preparasi standar, standar sendiri. Sampel sendiri. Begitu kan? Masih ingat? Iya, Ya, Bu. Bu. Oke. Kalau saya pada saat praktikum, kalian kan mengkuantifikasi paracetamol dan kafein. Standar yang digunakan apa? Paracetamol dan kafein. Paracetamol dan kafein. Ingat, eksternal standar itu hanya istilah bahwa preparasinya dilakukan di luar sampel. Preparasinya terpisah antara standar dengan sampel. Untuk senyawanya identik dengan analit yang menjadi target analisis kita. Kalau senyawanya analit yang menjadi target analisis kita misalnya paracetamol, ya sudah berarti standarnya paracetamol. Kalau analitnya adalah kafein, berarti nanti standar yang kita gunakan adalah kafein. Senyawanya persis sama, ya. Bedanya satunya standar, satunya sampel. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Halo, paham sampai sini? Ya, Bu. Berarti kalau untuk eksternal standar bisa menggunakan dua metode ini, one point method atau dengan menggunakan metode kurva baku. Nah, ini ada kasus lagi ya. Ini saya stop adalah penjelasan tentang internal standar. Senyawa-senyawa seperti apa yang bisa digunakan sebagai internal standar, nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian di sini juga sudah saya berikan contohnya. Ya, ini contoh ada internal standar. Misalnya di sini golongan senyawa fenolik, maka internal standarnya adalah 2,3,4 trihidroksibenzodiazid acid. Ya, simvastatin, novastatin, diazepam, oxazepam, prazepam itu internal standarnya. Sorbitol, metil, nonadekanat itu sebagai internal standarnya. Ini adalah contoh ya bagaimana menggunakan persamaan regresi dengan menggunakan internal standar. Jadi ingat bahwa nanti untuk regresinya selalu dibagi dengan luas area. Untuk luas areanya, kemudian untuk konsentrasinya juga dibagi dengan konsentrasi dari internal standarnya. Ini nanti contoh soalnya bisa kalian cek sendiri, bisa kalian buat latihan soal. Ya. Ini di sini menggunakan senyawa ini ya, nitrobenzen di sini. Masing-masing punya konsentrasi K1, K2, K3, K4, K5, K6 adalah replikasinya. Ya. Jadi internal standarnya di sini adalah nitrobenzennya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan metode adisi standar. Kalau internal standar tadi sama-sama ditambahkan ke dalam sampel, ya,
sama-sama ditambahkan ke dalam standar ya, untuk kurva kalibrasinya ditambahkan ke dalam senyawa standar. Kemudian jadi nanti preparasinya tidak terpisah jadi satu antara standar dengan internal standar. Tapi internal standar di sini adalah senyawa yang berbeda dari standar. Ya. Nah, kalau untuk metode adisi di sini kita menggunakan eksternal standar ya yang ditambahkan ke dalam sampel. Paham? Jadi kalau pada istilah adisi standar itu menambahkan standar ke dalam sampel. Paham? Ya. Jadi kita tambahkan standar ke dalam sampel. Nah, metode ini dilakukan kapan digunakan? Digunakan pada saat pengaruh dari matriks sampel itu besar terhadap standar. Oleh karena itu, pada saat kita membuat kurva kalibrasi dari standar pun harus ada sampel di sana. Sehingga matriksnya ikut terukur. Ya, jadi kita bisa tahu bagaimana pengaruh matriks terhadap standar sehingga tidak terpisah dari tidak bisa dipisahkan antara standarnya dan sampelnya. Ya, beda halnya kalau eksternal standar tadi. Kalau eksternal standar, standarnya berdiri sendiri, tidak ditambahkan ke dalam sampel. Kalau internal standar ditambahkan ke dalam standar yang ditambahkan ke dalam standar. Tetapi dia mempunyai sifat lebih stabil, ya, dan jenisnya berbeda dengan standar yang digunakan. Caranya bagaimana kalau pada standar adisi atau adisi standar? Jadi pertama yang kita gunakan adalah sampel. Ya, kita buat larutan sampel tanpa standar. Ya, jadi di sini konsentrasi standarnya adalah 0. Kemudian kita adisi, terserah mau pakai berapa, satu ring konsentrasi misalnya, yang kedua ditambah 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm. Ya. Nah, nanti masing-masing diukur berapa nilai ini luas area kromatogramnya. Sampai kita nanti dapat persamaan Y sama dengan Dx plus 0. Ya, Dx plus C. Ya. Kemudian untuk menentukan berapa konsentrasi analit di dalam sampel, dari persamaan itu kita bisa menentukan konsentrasi analit dalam sampel dengan memasukkan nilai Y sama dengan 0. Nilai X yang didapat dari nilai Y sama dengan 0 itu adalah konsentrasi analit yang ada di dalam sampel tanpa adanya adisi. Paham sampai sini? Ya, ini ada contoh soalnya juga. Nanti silahkan kalian hitung berapa konsentrasi. Di sini saya agak sulit mencari contoh pada metode kromatografi karena memang untuk metode adisi itu lebih banyak digunakan pada AAS. Karena biasanya ini digunakan untuk sampel-sampel yang jumlah analitnya itu sangat kecil. Ya, jadi perlu ditambahkan dengan adisi sehingga responnya lebih bisa dibaca. Ya, misalnya di sini kan kalau kita tidak menambahkan adisi, responnya hanya 0,0078. AAS berarti yang dihitung adalah nilai absorbansi. Seperti itu. Ya. Nah, itu tadi adalah beberapa metode analisis kuantitatif yang bisa kalian gunakan untuk menentukan kadar suatu analit di dalam sampel dengan metode KCKT atau HPLC. Mulai one point method, kemudian metode standar eksternal dengan menggunakan kurva baku. Ya, kalau dari metode standar eksternal itu ada dua, bisa menggunakan one point method atau